peluang dan juga tantangan terbesar dalam mengedukasi pasar tentang manfaat dari program penjaminan polis dan juga bagaimana AAUI bersama dengan seluruh stakeholder perasuransian bersiap untuk bisa membangun kepercayaan pasar dengan adanya program penjaminan polis ini? Tantangannya yang pasti adalah kutipan yaitu kutipan berapa besaran kutipan terhadap premi yang akan dibebankan kepada asosiasi, kepada perusahaan asuransi terhadap masing-masing polis oleh lembaga penjamin polis. Nah ini yang saya komunikasikan juga dengan baik tentunya dengan kondisi ekonomi seperti sekarang. Ya semoga ya tahun 2028 ekonomi kita sudah membaik. Tentunya kutipan-kutipan ini tidak akan memberatkan kepada semua pemangku kepentingan khususnya pemegang polis. Karena seperti tadi saya sampaikan juga implementasi Undang-Undang P2SK yaitu asuransi wajib pihak ketiga atau third party liability ini juga menjadi kendala karena Kementerian Keuangan, pemerintah dalam hal ini merasakan apabila diimplementasikan tahun lalu itu rasanya akan mendapat relaktansi dari masyarakat karena kok dibebankan lagi, hidup sudah susah ada tambahan lagi beban premi terhadap asuransi. Gitu. Oke, dan pemerintah juga sebenarnya kan sudah menyiapkan ya Pak paket stimulus ekonomi untuk bisa mendorong konsumsi dan juga investasi. Nah bagaimana Indonesia Raya melihat multiplier efeknya ke industri asuransi juga Pak? Saya melihat positif ya, positif karena kalau kita stimulus ini tentunya di sektor asuransi kredit khususnya ya, sudah banyak perbaikan regulasi yang dilakukan atau deregulasi yang dilakukan oleh OJK. Namun saya belum melihat sejak stimulus ini diluncurkan oleh Kementerian Keuangan efek dominonya terhadap industri asuransi umum khususnya ya. Di Jiwa juga saya sudah cek kayaknya memang belum. Tapi ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya memang masih menunggu semuanya. Karena untuk perbankan sendiri aja mungkin baru bisa terlihat setelah beberapa bulan gitu Tentunya kan. Yang kehit di industri asuransi umum khususnya adalah di sektor korporasi. Bahwa belanja asuransi di sektor korporasi ini cukup signifikan menurun karena mereka melakukan efisiensi yang cukup signifikan. Jadi saya berharap juga stimulus ini bisa mendorong sektor korporasi untuk mengekspansi kredit. Tidak hanya di sektor small medium enterprise-nya gitu. Sehingga kegiatan ekonomi ini mempunyai dampak terhadap industri perasuransian. Oke, lantas apa yang bisa dilakukan Pak? Atau kolaborasi apa yang bisa dibentuk antara AUI, pemerintah, otoritas terkait maupun anggota dari industri asuransi untuk bisa mengoptimalkan dampak dari paket stimulus ekonomi yang diberikan ini? Seperti tadi saya sampaikan, jadi kami dari AUI juga dengan anggotanya selalu berpikir melakukan satu terobosan ya, bahwa paket stimulus ini di mana kita bisa masuk selain dengan yang sudah ada sekarang. Jadi tadi sudah saya sampaikan satu-satunya itu kita coba menggandeng Kementerian UMKM dengan Pak Maman ini karena di sana saya melihat ada kurang lebih 9 juta UMKM tapi yang baru terregistrasi itu 4.500.000. Jadi saya lihat di situ ada potensi ya. Tapi jangan dilihat besaran preminya pada tahap awal, tapi kita bicara untuk jangka panjang di mana di situ asuransi umum khususnya bisa berperan membantu para UMKM bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bencana alam atau hal. Kemudian tadi saya sampaikan produk asuransi yang baru yaitu asuransi parametrik yang berbasis parametrik untuk membantu petani-petani kita yang baik di pertanian, di peternakan. Ini juga menjadi tantangan bagi kita, tapi ini tentunya perlu effort juga dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dan kami hingga saat ini sudah dilibatkan, alhamdulillah, dengan Kementerian Pertanian untuk membuat satu skema-skema yang memang bisa diimplementasikan kepada petani-petani. Gitu. Oke, dan OJK juga memproyeksikan premi asuransi umum dan reasuransi nasional akan tumbuh sekitar 8% pada tahun 2025. Menimbang dengan situasi global dan juga domestik, bagaimana tanggapan AUI terhadap prediksi tersebut, Pak? Saya pikir hampir sama prediksinya dengan kami di AUI. Saya tadi sudah sampaikan dan tahun lalu saya sudah melakukan suatu analisa prediksi dengan situasi ekonomi global dan juga efek dari Trump efek dan juga kebijakan domestik ya. Saya pikir 8% angka yang realistis ya. Tapi bagi kami di AUI ini saya pikir hanya sementara, temporary ya.
harapannya di tahun 2026 kita bisa bangkit semuanya, pemerintah dengan apa ya, instrumen-instrumen ekonominya, tentunya dengan belanja APBN untuk sektor jasa keuangan bisa meningkat sehingga mempunyai efek multiplier yang cukup bagi kami gitu. Oke, 8% ini kira-kira Pak ditopangnya oleh asuransi umum atau reasuransi? Bapak lihatnya seperti Kalau apa? saya di asuransi umum mungkin, karena Asuransi kalau umum, ya? asuransi jiwa saya pikir akan masih kontraksi karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produknya yaitu PAID atau unit link ini masih belum pulih 100%. Masih belum pulih. Iya. Sektor real apa yang mungkin diperkirakan juga paling cepat menyerap dampak positif stimulus ini dan juga berkontribusi terhadap permintaan demand proteksi asuransi ataupun reasuransi, Pak? Mikro insurance. Oke, Itu yang micro karena insurance. mikro ini pada tahun 2000 berapa ya saya persisnya lupa itu cukup membantu ya. Nah ini saya juga lagi coba mengencourage anggota-anggota kami untuk bisa masuk ke situ lagi. Jadi ini sebagai salah satu safety net kita bahwa kita bisa mempunyai satu terobosan yaitu di micro insurance salah satunya. Dan tadi di UMKM juga itu masuk, ada yang bisa kita kategorikan sebagai micro insurance.